Marhaban bikum jami'ah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Pada episode sebelum ini, kita telah membahas seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi, yaitu dari suku Daus. Kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari suku Daus juga, yaitu Abu Hurairah. Setelah Tufail masuk Islam di Makkah, beliau kembali kepada kaumnya, yaitu kaum Daus atau suku Daus yang berada di Yaman. Dan beliau mengajak bapak, ibunya, serta kerabat-kerabat yang paling dekat untuk masuk Islam, dan mereka menerima itu. Lalu ajakan masuk Islam dari Tufail ditujukan kepada mayoritas kaumnya atau sukunya, suku Daus, dan mereka tidak mau masuk Islam kecuali satu, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan anak yatim dan bapaknya sudah meninggal pada waktu beliau masih kecil. Namun beliau masih memiliki seorang ibu. Beliau dilahirkan pada tahun 21 sebelum Hijriah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah 21 tahun sebelumnya Abu Hurairah dilahirkan. Abu Hurairah menjadi seorang pembantu bagi Basrah bin Ghazwan pada saat di Yaman, pada saat di negeri Yaman. Pekerjaan beliau adalah menyiapkan onta atau kendaraan dan memberi makan onta dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah Tufail berhasil mengajak lebih banyak orang dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Daus atau suku Daus, untuk masuk Islam, lalu kebanyakan dari mereka hijrah ke Madinah pada tahun 7 Hijriyah. Namun ibu Abu Hurairah belum masuk Islam. Pada tahun tersebut terjadi suatu peperangan, yaitu Perang Khaybar, yang nantinya kebanyakan dari suku Daus diberi ghanimah dari harta Khaybar. Semenjak Abu Hurairah di Madinah dan membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kurang lebih selama 4 tahun Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan Nabi kecuali pada waktu tidur saja. Dari Makkah banyak dari sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah, yaitu mereka disebut dengan muhajirin. Dan dari Madinah sendiri ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan kaum Ansor. Dan ada yang dari Yaman hijrah ke Madinah. Orang-orang Ansor, mereka mempunyai kebun dan mereka bekerja di kebun-kebun mereka. Sedangkan orang-orang muhajirin, sahabat Nabi muhajirin, mereka berdagang karena mereka tidak mempunyai ladang, tidak mempunyai kebun. Adapun Abu Hurairah, beliau tidak bekerja, dirinya tidak bersibuk dengan pekerjaan apapun, maka beliau miskin. Dan Abu Hurairah tidak pernah lepas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Hurairah mulai naik daun pada waktu itu. Pada suatu ketika, Abu Hurairah mendengarkan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi berkata kepada Abu Hurairah, barang siapa yang membentangkan selendangnya pada saat saya, yaitu Nabi, berkhutbah, bercerita, maka dia tidak akan melupakan apa yang saya ceritakan. Lantas Abu Hurairah membentangkan selendangnya setelah Nabi selesai bercerita, lalu menutup selendangnya. Itulah salah satu kelebihan Abu Hurairah dari sahabat-sahabat yang lain, yaitu mendapat doa dari Nabi untuk kuatnya hafalan. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, para sahabat
dilarang menulis apa yang Nabi ucapkan kecuali Al-Quran. La taktubu anni wa man yaktub anni siwal Quran falyamhah. Yaitu, janganlah kalian menulis dari ucapanku, yaitu Nabi, dan barang siapa yang menulis dari ucapanku selain Al-Quran, hendaklah dia menghapusnya. Pada saat itu, sahabat dilarang menulis ucapan Nabi kecuali Al-Quran. Namun, hal ini dihapus pada penaklukan kota Makkah, yaitu salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari Yaman minta dituliskan sabda Nabi dan Nabi mengizinkannya. Sebelum penaklukan kota Makkah, Abu Hurairah tidak menulis perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat di Madinah, ibu Abu Hurairah dalam keadaan kafir dan tidak mau beriman. Lalu ibu Abu Hurairah mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat hati Abu Hurairah sedih dan dalam keadaan menangis datang kepada Nabi dan mengeluh bahwasanya ibunya tidak mau masuk Islam. Setelah itu Abu Hurairah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan ibunya mau menerima Islam ini, mau masuk Islam. Lalu didoakan oleh Nabi. Dan saat itu juga Abu Hurairah bersegera pulang ke rumahnya untuk menemui ibunya, dan ibunya mengucapkan kalimat syahadat. Lalu Abu Hurairah meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan bahwasanya setiap Muslim itu mencintai Abu Hurairah, termasuk ibunya, dan didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, setelah Nabi wafat pada tahun 11 Hijriyah, mulailah Abu Hurairah naik daun karena bisa menceritakan apa yang Nabi ucapkan dan apa yang Nabi perbuat pada masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Pada waktu itu banyak sahabat yang kagum dan melihat kelebihan Abu Hurairah, padahal beliau masuk Islam di akhir-akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya bertemu kurang lebih selama 4 tahun. Banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang bertanya-tanya, kenapa bisa seorang Abu Hurairah yang bertemu Nabi hanya sebentar dan mendapat begitu banyak hadis-hadis, perbuatan-perbuatan, dan ucapan-ucapan Nabi yang bisa beliau ceritakan. Lalu dijawab oleh Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah tidak menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, dan Abu Hurairah selalu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun berada. Lalu Abu Hurairah juga menuturkan bahwasanya niatnya untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain itu karena satu ayat yang terdapat pada surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-159. Berikut ini lafalnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Makna dari ayat ini adalah seseorang yang telah mendapat keterangan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk atau keterangan itu tidak hanya ditujukan pada orang tersebut, juga ditujukan pada orang yang lain, dan orang yang lain tidak mengetahui petunjuk atau keterangan tersebut, maka dosa bagi orang tersebut apabila tidak menyampaikan petunjuk kepada orang lain, dan orang tersebut akan mendapatkan laknat. Maka dari itu Abu Hurairah menceritakan ilmu atau petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain agar tidak mendapat laknat. Kuatnya hafalan Abu Hurairah ini diakui oleh sahabat-sahabat yang lain, terutama Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat yang lain, apabila kalian lupa atau tidak tahu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah kepada suku Daus. Yang dimaksud di sini adalah Abu Hurairah. Demikian juga diakui oleh ulama-ulama setelah sahabat
seperti Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengakui bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal tentang hadis, yaitu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi pada masanya. Dan pembuktian itu tidak hanya dari pengakuan sahabat. Pada suatu saat ada seseorang yang mengetes hafalan Abu Hurairah, yaitu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam merupakan keturunan dari Bani Umayyah, yaitu sepupu Utsman bin Affan dan sepupu jauh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada suatu saat Abu Hurairah dipanggil dan disuruh untuk menerangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Marwan bin Hakam menyuruh penulisnya untuk menulis setiap perkataan Abu Hurairah pada waktu itu. Lalu setelah satu tahun setelahnya, Marwan bin Hakam memanggil kembali Abu Hurairah dan meminta untuk dibacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana 1 tahun yang lalu Abu Hurairah menerangkan dan bisa menerangkan dengan sama, tidak terlupakan sekecil pun. Tak hanya itu, Abu Hurairah merupakan hamba yang taat kepada Allah dan selalu menjalankan sholat malam. Di rumah Abu Hurairah tidak pernah terlepas dari sholat malam. Di sepertiga terakhir Abu Hurairah melakukan sholat malam misalnya. Lalu di sepertiga sebelumnya istrinya melakukan sholat malam. Dan di sepertiga awal anaknya melakukan sholat malam. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lain, dan rumahnya tidak pernah berhenti dari ibadah. Demikian pula pada peperangan-peperangan. Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan peperangan sebagaimana orang-orang munafik meninggalkan peperangan. Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu sebelum Bani Umayyah, Abu Hurairah diberi amanah untuk mengurus Bahrain. Pada saat mengurus harta Bahrain, Umar bin Khattab mendengar bahwasanya Abu Hurairah mempunyai harta. Lantas hal itu membuat Umar bin Khattab tidak suka dan memanggil Abu Hurairah ke Madinah. Lalu ditanya, "Wahai Abu Hurairah, benarkah engkau mempunyai beberapa harta pada saat di Bahrain? Dari mana engkau mendapatkannya?" Tak hanya itu, Umar memanggil Abu Hurairah dengan panggilan, "Ya aduwallah, wahai musuh Allah dan musuh kitab Allah, apakah engkau memakan harta haram?" Lantas Abu Hurairah menjawab, "Saya bukan aduwallah, saya bukan musuh Allah, dan saya bukan musuh kitabullah, dan saya tidak memakan harta haram. Itu adalah harta dari ternak saya, ternak kuda, dan pemberian dari orang-orang." Lantas Umar bin Khattab mengambil semua hartanya, semua harta Abu Hurairah, dan pada sisi baiknya Abu Hurairah hanya berdoa, "Allahumma ghfir lahu," memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan Umar. Setelah beberapa waktu dan datang pada kepemimpinan Bani Umayyah, Abu Hurairah mengurus kota Madinah. Abu Hurairah meninggal pada tahun 59 Hijriyah dan beliau berumur 78 tahun. Beliau merupakan sosok sahabat yang terkenal akan kuatnya hafalannya. Dan pada suatu ketika ada orang yang bertanya, kenapa Abu Hurairah dipanggil dengan Abu Hurairah? Yang berarti bapaknya kucing. Kenapa dipanggil dengan kucing? Karena Abu Hurairah suka dengan kucing, yaitu memberi makan kucing, membersihkan tubuh kucing, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, karena Abu Hurairah mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi, seakan-akan dia bayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kucing sering mengikuti orang kemanapun berada untuk diberi makan tentunya. Namun Abu Hurairah mengikuti Nabi untuk mendapatkan ilmu. Pada masa sebelum keislaman Abu Hurairah, beliau bernama Abdu Syamsin bin Sokhrin. Lalu setelah masuk Islam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman ibnu Sakhrin, anaknya Sakhrin. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari Abu Hurairah adalah teguhnya beliau dalam mengamalkan dengan ilmunya dan kesungguhan beliau dalam mencari ilmu selama 4 tahun. Kalau kita pikir, buat selama 4 tahun, padahal kita semua belajar lebih dari 4 tahun, sampai ada yang 6 tahun, 8 tahun, dan tidak mampu untuk menandingi beliau. Dan Abu Hurairah hanya selama 4 tahun bisa mendapatkan banyak hadis daripada sahabat-sahabat yang lain. Itulah kelebihan Abu Hurairah. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada keterangan saya yang salah, kalian bisa chat di kolom komentar. Syukron.